Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Halo guys, jumpa lagi bareng gue Mars di Sempat Cerita. Tidak terasa, tanggal 17 Agustus tahun 2024 ini merupakan tahun Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-79. Ada hal yang menarik pada tahun 2024 ini. Pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Joko Widodo rencananya akan melaksanakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ini di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Itu artinya dalam sebuah catatan sejarah, Jakarta akan dipindahkan ke Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Bahkan IKN atau Ibu Kota Nusantara hari ini mulai berbenah diri untuk menyambut sebagai persiapan menjadi ibu kota negara yang baru. Tapi guys, dalam catatan sejarah, Jakarta dan Penajam Pasir Utara bukan hanya dua kota yang pernah memperoleh keistimewaan atau kesempatan menjadi ibu kota negara yang kita cintai. Ada beberapa wilayah yang pernah juga ditetapkan sebagai ibu kota negara Indonesia dalam sejarah negara ini berdiri. Wilayah mana saja dan tempat-tempat mana saja yang pernah ditetapkan sebagai ibu kota negara Indonesia yang kita cintai ini, kita akan bahas di segmen Sempat Cerita. Edwin Channel. Namun sebelum gue bercerita tentang sejarah wilayah mana saja atau kota-kota mana saja yang pernah ditetapkan sebagai ibu kota negara Indonesia ini, gue ngucapin terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Sempat Cerita yang telah memberikan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan kami untuk terus berkarya dan menjaga karya kami. Dan kami juga meminta untuk sahabat cerita yang hari ini melihat video konten kami dan belum memberikan subscribe-nya, silakan berikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk support agar kami terus berkarya. Dan inilah catatan sejarah wilayah yang pernah menjadi ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada Jakarta. Jakarta pertama kali menjadi ibu kota negara Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 dikarenakan secara de facto Bapak Presiden Insinyur Soekarno dan Bapak Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama negara Indonesia memproklamirkan atau membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang berada di wilayah Jakarta. So, secara otomatis Jakarta menjadi ibu kota negara Indonesia. Namun sayangnya hal tersebut tidak berangsur cukup lama dikarenakan pada tanggal 18 Juni tahun 1946 Indonesia harus kembali berpindah ibu kota dari Jakarta ke tempat kedua yaitu Yogyakarta. Dikarenakan pada saat itu masyarakat sipil Hindia Belanda kembali datang ke Jakarta untuk menguasai atau merebut kembali tanah Batavia mereka.
Oleh karenanya Indonesia saat itu sudah menjadi negara yang berdaulat dan ingin menjaga kedaulatan negaranya. Presiden Insinyur Soekarno ingin ibu kota dipindahkan ke tempat yang lebih aman, karena kan Jakarta saat itu dianggap tidak aman. Sehingga Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, mendapatkan usulan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk sementara waktu memindahkan ibu kota negara Indonesia ke Yogyakarta. Jadi pada tanggal 18 Juni tahun 1946, Yogyakarta menjadi ibu kota negara Indonesia. Jadi pada saat itu, Yogyakarta mendapatkan kesempatan untuk menjadi ibu kota negara Indonesia dikarenakan peristiwa-peristiwa yang gue sebutin tadi. Yaitu setelah Indonesia ini berdaulat, guys, sebagian masyarakat sipil dari Belanda yang mengakui bahwa tanah Batavia atau Jakarta itu sebagai tanah Hindia Belanda kembali datang. Dan terjadi beberapa kerusuhan, sehingga untuk tetap menjaga kedaulatan negara yang sudah merdeka, inisiatif dari pemerintah saat itu memindahkan sementara ibu kota dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Cuman, Yogyakarta juga tidak cukup lama juga menjadi ibu kota, dikarenakan Belanda melakukan agresi militer ke Yogyakarta dan bermaksud merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda. Sehingga pada tanggal 18 Juni tahun 1948, ibu kota negara Indonesia harus kembali berpindah. Kali ini, kepindahan ibu kota negara Indonesia berpindah ke tanah Sumatera, tepatnya di Kabupaten Biren yang berada di Provinsi Aceh saat itu. Biren menjadi ibu kota negara Indonesia memang tidak lama, hanya 1 pekan saja. Tapi catatan sejarah tetap terjaga bahwa Biren pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi ibu kota negara. Sebenarnya sih tujuannya bukan di Biren, tapi di Bukit Tinggi. Karena sebagian pemerintah atau orang-orang yang memimpin bangsa ini kala itu sudah berada di Bukit Tinggi. Namun kondisi agresi militer yang saat itu memang tidak menentu mengharuskan Biren untuk menjadi ibu kota sementara terlebih dahulu. Nah, hingga tepat pada tanggal 19 Desember di tahun yang sama, yaitu 1948, Bukit Tinggi akhirnya menjadi wilayah berikutnya yang memperoleh kesempatan untuk menjadi ibu kota negara Indonesia. Bahkan kementerian yang saat itu dipimpin oleh Bapak Syafruddin Prawiranegara, yaitu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, dimandatkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, untuk mendirikan pemerintahan darurat. Jadi pada saat itu kondisinya memang belum aman di Indonesia. Jadi agresi militer dari Belanda masih belum merelakan kalau Indonesia ini sudah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi sebisa mungkin pemerintah menjaga kedaulatan negaranya agar tetap utuh, terutama dilihat oleh mata internasional sebagai negara yang telah merdeka. Setelah di Bukit Tinggi, Indonesia kembali memindahkan ibu kotanya untuk comeback ke Yogyakarta, yaitu pada 27 Desember tahun 1949. Jadi pada saat itu, pemerintah Belanda menetapkan wilayah Yogyakarta menjadi bagian dari kekuasaan Hindia Belanda, yang akhirnya Hindia Belanda saat itu mengadakan konversi meja bundar di wilayah Den Haag yang berada di negara Belanda. Hasil dari meja bundar tersebut memutuskan jika Indonesia akan membentuk negara dengan sistem Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia ini pernah menjadi negara Republik Serikat. Mungkin kalau sekarang mirip Amerika seperti itu. Kalau pernyataan gue ini ada yang salah, mohon dibenerin ya. Karena dia ambil informasi ini dari berbagai macam sumber. Tapi Indonesia sebagai negara dengan sistem Republik Serikat ini juga tidak berlangsung lama. Tahun 1950, RIS atau Republik Indonesia Serikat dibubarkan. Tepat tanggal 17 Agustus tahun 50, Indonesia mendirikan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sampai dengan saat ini, guys.
Sehingga kembali secara de facto Jakarta ditetapkan menjadi ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Walaupun dalam catatan undang-undang secara konstitusional Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Sekali lagi kalau ada yang salah mohon dibereskan. Dan sumber yang lain mengatakan jika Jakarta ini baru resmi menjadi ibu kota negara pada tahun 1966 sampai dengan saat ini. Sebelumnya Jakarta juga pernah dirumorkan akan digantikan oleh beberapa wilayah-wilayah yang lain. Seperti pada saat Bapak Insinyur Soekarno masih memimpin, rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain juga sempat ada. Bukan kali ini saja seperti Pak Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Di zaman Pak Soekarno, rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat itu ada. Misalkan Pak Soekarno pernah mengusulkan kalau ibu kota Jakarta baiknya ada di Palangkaraya, Kalimantan. Atau hanya karena udara, Bandung dianggap lebih cocok untuk menjadi ibu kota dikarenakan udaranya lebih lembab dan lebih sejuk. Bahkan Bapak Presiden Soekarno juga pernah merencanakan memindahkan ibu kota ke beberapa wilayah, termasuk Malang, Magelang, Surabaya, bahkan Surakarta. Namun sampai dengan masa kepemerintahan Bapak Insinyur Soekarno ini, pemindahan ibu kota tersebut tidak urung terjadi. Hal tersebut juga pernah terjadi di masa kepemerintahan Bapak Soeharto. Bahkan Presiden kedua Republik Indonesia itu pernah mengusulkan wilayah Jonggol yang berada di Jawa Barat pernah direncanakan atau diusulkan untuk menjadi ibu kota baru yang menggantikan DKI Jakarta saat ini. Di masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie, bahkan wilayah yang berada di Sulawesi pernah diusulkan menjadi ibu kota baru untuk pengganti DKI Jakarta sebagai provinsi. Di era Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah diusulkan kembali jika Palangkaraya cocok untuk menjadi ibu kota yang baru. Bahkan beberapa wilayah-wilayah yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur direferensikan sebagai ibu kota selain Jakarta. Namun, apalah daya, rencana-rencana tersebut tidak kunjung terwujudkan. Hingga tahun 2024 ini, di pemerintahan Bapak Insinyur Joko Widodo, Ibu Kota Nusantara atau IKN yang berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara akan segera diresmikan sebagai Ibu Kota baru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi seperti itu guys, catatan sejarah kota-kota atau wilayah-wilayah yang pernah mendapatkan hak atau kesempatan menjadi ibu kota negara yang kita cintai ini. Menurut kalian, dari berbagai macam kota yang pernah menjadi ibu kota negara kita dan juga usulan kota-kota tersebut yang belum terjadi, kota-kota mana yang menurut kalian lebih pantas menjadi ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia? Silakan tulis di bawah ya, komentar ya. Barangkali masukan kalian juga didengarkan oleh pemerintah sehingga pemerintah melihat sudut pandang kalian sebagai generasi yang sekarang lebih maju, peluang yang terbaik untuk negara kita ini. So artinya dimanapun ibu kota negara ini berada, mau di Jakarta, mau di Kalimantan atau tempat manapun, yang paling penting mari kita bersama-sama menjaga kesatuan dan kerukunan serta perdamaian di tanah Ibu Pertiwi Nusantara ini. Gue atas nama tim Sempat Cerita dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79